Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mau sedikit berbagi tutorial untuk mendesain slab on ground dengan menggunakan software Fluxys. Berikut adalah file Excel untuk menentukan parameter lapisan, kemudian pembebanan. Selanjutnya juga akan ditinjau defleksi atau lendutan dari slab. Dan dicek juga gaya dalamnya untuk menentukan kapasitas dan kebutuhan tulangannya. Oke, ini adalah detailnya. Jadi untuk konstruksinya sendiri, paling atas itu ada lapisan slab beton dengan tebal 20 cm atau 0,2 meter. Lalu di bawahnya itu ada lapisan base course sebagai pondasi. Ini adalah timbunan granular ya, bisa dari sirtu atau dari berangkal gunung. Ini dengan tebal 1 meter. Lalu di bawahnya itu baru adalah tanah asli. Dengan mayoritas tanahnya itu berpasir ya. Jadi ada lanau, kemudian lempung. Jadi untuk paling bawah itu dominan pasir. Yang paling bawah. Lapisan-lapisan ini diperoleh dari hasil penyelidikan tanah berupa borehole atau boring log. Lalu di sini ada untuk nanti pengaturan di Fluxys. Ada beberapa parameter yang didapat dari hasil lab. Untuk misalnya untuk penentuan cepat dalam mendesain, kita bisa menggunakan korelasi empiris ya, berdasarkan hasil penyelidikan tanah dan rumus-rumus yang sudah ada banyak gitu ya untuk korelasi ini sendiri. Jadi misalnya nanti setelah hasil lab keluar baru kita bisa pakai yang sesuai hasil lab. Dan di sini ada pembebanan. Ini ada beberapa jenis kendaraan yang mungkin nanti akan terparkir gitu ya di slab yang kita desain. Kita tinggal menentukan saja kendaraan jenis apa, jadi supaya tidak boros juga. Oke, selanjutnya saya akan buka dulu software Fluxys-nya. Jadi ini adalah Fluxys versi 20. Software ini yang Fluxys versi 20 ini tuh lebih nyaman ya. Jadi lebih enak aja gitu tampilannya, sama dipandu gitu, ada prosesnya. Selanjutnya apa, dari setelah ini selanjutnya apa. Jadi memang dipandu sama software ini. Oke, ini adalah tampilan awal ya. Seperti biasa, misalnya kita isi dulu titelnya, company, dan lain-lain. Dan untuk parameter lainnya di sini model dan lain-lainnya ini dibiarkan default saja. Untuk bagian pertama dalam proses di Fluxys itu adalah soil, tab soil. Jadi di sini kita menentukan lapisan tanahnya. Kemudian ada structure untuk pemodelan, kemudian ada mesh. Kemudian ada apa yang paling terakhir itu stage construction. Jadi tahapan-tahapan. Kalau misalnya kita bisa memasukkan data boring log bisa, atau menggunakan mendesain lapisannya itu secara manual. Oke, kita akan coba.
langsung. Oke, jadi kita akan memasukkan parameter-parameter ini. Yang pertama adalah untuk slab. Warnanya bebas, bisa disesuaikan. Lalu di sini ada isian-isiannya. Nah, di sini tentukan dulu parameter propertinya. Tebalnya misalnya 0,2. Kemudian ini berubah ya, ngeling. Berat jenis 24 kN per meter kubik. Ini adalah berat per meternya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah ada. Oke, selanjutnya nah di sini ada 0,2, artinya 0,2 meter, berarti ini sudah benar. Selanjutnya untuk Poisson ratio 0,2. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan menentukan parameter lapisan tanah. Jadi untuk lapisan tanah itu karena bukan plate ya, jadi dia harus didesainnya soil and interface. New. Kemudian isi gamma ansat. Oh sorry, ya ada salah. Jadi harusnya yang atas ya. Oke, ini tinggal disesuaikan. Ini sudah, tinggal isi saja sesuai parameter yang ada. Untuk lain-lainnya dibiarkan default saja, yang tidak ada di tabel Excel ini. Kemudian lalu lapisan bawahnya semua ya, jadi dimodelkan, dimasukkan gitu di input datanya. Oke, itu untuk inputnya.
Selanjutnya saya akan percepat ya dari sini. Oke, input lapisan tanah sudah. Oke. Kemudian setelah input lapisan tanah, plat juga sudah. Oke. Selanjutnya masuk ke tahap pemodelan. Pemodelan lapisan bisa menggunakan manual langsung di Plaxis seperti ini, atau bisa menggunakan software AutoCAD. Kalau misalnya lapisan tanahnya rumit gitu ya, jadi realitanya kan lapisan tanah itu nggak lurus-lurus gitu ya. Pasti ada, kalau misalnya kita lihat stratigrafi dari lapisan tanah itu nggak ada yang lurus, kita bisa menggunakan AutoCAD. Ini jauh lebih mudah. Nanti kita tinggal impor aja ke Fluxisnya. Oke, di sini saya screenshot dulu supaya tidak bolak-balik. Untuk slab on ground ini yang akan ditinjau adalah selebar 6 meter. Jadi nanti di Plaxisnya itu untuk lapisan tanahnya itu diperluas ya, sedangkan untuk lapisan slab on groundnya hanya ditinjau selebar 6 meter. Oke, di sini tinggal disesuaikan aja untuk tebal-tebalnya sesuai lapisan. Misalnya kita meninjau, yang ditinjau itu 6 meter. Maka kita buat saja lapisan tanahnya itu selebar totalnya 16 meter atau 18 meter, jadi 3 kali lipatnya ya. 6 kali 3 misalnya 18 meter. Oke, jadi lapisan ini tuh intinya ya dibuat kayak poligon gitu. Jadi kotak-kotak tersendiri gitu. Nah, seperti ini ya. Setelah itu di region. Nah,
Terus kita pindahkan titik ini ya, yang paling atas ini ke koordinat 00 supaya nanti lebih mudah di plaksisnya agar terlihat gitu. Jadi misalnya ada penurunan dari atas ke bawah tuh enak gitu ya. Nolnya di mana, turunnya berapa, bisa kita mudah gitu untuk membacanya. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya harus di save as ke DXF, tipe filenya DXF. Kita simpan dulu. Selanjutnya di sini ada soil, tab soil, kemudian import. Kita cari file tadi. Lalu open. Oke, nah ini sudah berhasil ya. Nah, ini sesuai yang tadi dibuat di AutoCAD. Lalu masuk ke tab structure. Dan ini tanda jika sudah berhasil. Kalau kita klik itu akan berwarna merah. Selanjutnya input atau assign lapisan-lapisan tadi sesuai urutannya, lapisan bawah sampai ke paling bawah. Tinggal klik kanan, lalu soil, pilih tanahnya, jenis tanahnya. Dan ini sudah selesai untuk input lapisan tanahnya atau assign lapisan tanahnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memodelkan slabnya yang selebar 6 meter itu. Dan di sini udah terlihat ya ada koordinatnya. Kita tinggal klik saja. Dan di sini adalah titik 6 meter. Sejauh 6 meter. Nah, pada koordinat 12. Dan dari sini assign juga untuk slabnya, slab beton. Nah, sudah selesai. Jadi untuk pemodelannya selesai. Oke. Selanjutnya kita akan input beban. Jadi beban di sini beban dari kendaraan dibuat per meter ya, per meter persegi. Ada beban terpusat atau beban merata. Di sini merata saja. Karena kendaraan itu bisa di mana saja berhentinya. Jadi dibuat merata gitu ya. Dan di sini saya akan menggunakan truk tipe 1,2L. Lalu tinggal input berat total kendaraannya, ini termasuk muatan. Dan ini adalah persentase distribusi beban. Jadi roda depan tuh 34 dan belakang 66%. Oke, ini sudah berubah semua
karena sudah ngeling ya. Nah, di sini tuh ada pada roda depan jadi sumbu. Lalu ini jika masih pada masing-masing roda jadi dibagi. Dan ini untuk roda belakang beban sumbu, dan ini adalah beban pada masing-masing roda. Nah, kita akan menggunakan nilai yang paling besar ya untuk roda belakang. Kita inputkan sesuai nilainya. Oke, sudah terassign. Lalu pemodelan sudah, pembebanan sudah, berikutnya adalah meshing. Dan jangan lupa pada bawah slab itu kan akan terjadi gesekan, jadi kita berikan interface untuk menandakan bahwa di bawah slab itu akan ada gesekan akibat konstruksi dan pembebanan. Dan kita setting dulu, terutama untuk lapisan di bawah slab. Ini koefisiennya itu bisa 1 atau 0,8. Kita kembali ke mesh. Generate mesh. Lalu tinggal pilih medium. Jadi semakin baik akan semakin semakin bagus hasilnya. Bisa medium, fine, very fine. Cuman akan jadi lama gitu ya waktunya. Kalau misalnya semakin rapat gitu meshnya itu. Jadi pilih medium saja. Setelah selesai, kita bisa melihat tampilan dari meshingnya. Baiklah, ini adalah tampilan dari mesh. Jadi ini terlihat renggang ya. Tapi sudah cukup. Lalu di sini ada pemilihan untuk meninjau titik mana yang akan kita tinjau. Misalnya untuk mengecek defleksi atau lendutannya. Dan di sini adalah titik-titik. Kita tinjau saja untuk area tepi. Nah, ada ininya ya, koordinatnya pada 6 meter atau tepi. Beri nama saja. Lalu di bagian tengah yang paling kritis 6 tambah 3 berarti 9. Nah, ini koordinat pada 9 meter tengah. Nah, setelah itu update. Dan tahap ini adalah flow condition karena tidak dimodelkan, karena memang tidak ada lapisan groundwater level. Jadi di sini saya lewat, masuk langsung ke tahap konstruksi.
Jadi di sini tuh ada tahapan-tahapan nanti untuk prosesnya. Ada initial phase, itu adalah kondisi tanah asli, kondisi sebelum ada konstruksi di atas tanah asli tersebut. Jadi harus aktif ya, ini harus aktif. Di tahap awal ini harus aktif tanah aslinya, activate, klik kanan, activate. Kemudian setelah tanah asli akan dilakukan penimbunan setebal 1 meter. Kita beri nama base course. Lalu aktifkan. Dan setelah itu ada tahap slab, konstruksi slab. Aktifkan juga slabnya, terus interface-nya. Dan setelah slab itu adalah pembebanan. Pembebanan kalau misalkan susah saat kliknya, klik saja di sebelah kiri ini, checklist. Oke, kita cek kembali, ini adalah tahap awal, lalu ada timbunan. Setelah timbunan itu dibangun slab, setelah slab baru akan dibebani. Setelah ini kita bisa langsung calculate. Ini adalah prosesnya. Saya sedikit percepat di sini. Oke semua ya. Kalau tanda checklist itu hijau semua, berarti desain sudah benar. Selanjutnya kita bisa lihat hasilnya. Oke, ini adalah deformasi, perubahan bentuk. Jika diperbesar ini terlihat ya. Jadi ketika ada slab dan pembebanan terlihat melengkung. Berarti memang beban sudah berpengaruh pada lapisan tanah. Selanjutnya kita akan cek lendutannya apakah aman. Ini kita masukkan 6 meter total, panjang total. Lalu kita masukkan di tepinya itu berapa besarnya lendutan di tepi. Dan ini adalah reaksinya ya. Dari warna-warna ini terlihat berapa besarnya lendutan. Untuk melihat detailnya, kita pilih sesuai yang tadi sebelumnya
di setting ada tepi, lalu deformation, dan UY itu vertikal arah Y. Dan kita cek yang paling ujung di sini tepi, nilainya adalah 0,021 meter ya, 0,021 meter, jadi kali 1000 biar jadi mili. Dan ini 21 mili, lebih kecil dari syarat lendutan itu 25 mili. Oke, lanjut tambahkan untuk bagian tengah. Dan ini terlihat ya dari chart yang warna merah, ini yang tengah. Besarnya adalah kita ganti 0,024. Nah, ini 24 mili, lebih kecil dari syarat lendutan. Oke, selanjutnya ini differential settlement, jadi perbedaan ini ya besarnya defleksi antara tepi dan tengah adalah 3 mili dan syaratnya 1/500. Hasilnya oke, lendutan sudah berhasil. Lanjut di penentuan kapasitas, apakah slab ini kuat atau tidak. Ini kita tentukan dulu. Jadi ini masih ini ya, masih kosong, tebal 20, mutu betonnya 25 MPa, mutu baja 420 MPa seperti biasa di input. Dan untuk tulangan kita coba dulu menggunakan tulangan 10. Bisa juga menggunakan wire mesh ya, jadi tulangan wire mesh 10 jarak 150 mili. Untuk selimut bersihnya 50 mili. Dan di sini terlihat kapasitasnya adalah sekitar 27 kN. Kapasitas momennya ya. Kapasitas dari slab menerima momennya itu. Kapasitas ultimate. Karena sudah dikalikan dengan faktor reduksi. Selanjutnya kita cek berapa besarnya momen yang terjadi pada slab. Jadi di sini tuh servis ya, beban servis bukan beban ultimate. Nah, tunggu, kita pilih menu ini, lalu kita klik double ya, klik beberapa kali di plate yang kita tinjau. Klik beberapa kali. Nah, setelah itu keluar. Nah, ini adalah setelah diklik beberapa kali muncullah reaksi ya, reaksi gaya dalam. Di sini ada geser, momen, pilih momen. Ini pilih yang paling kecil, jadi ke bawah ya. Kita masukkan saja pada sel momen akibat beban servis sebesar 15 Newton meter per meter, dan momen ultimate-nya dikali 1,6, hasilnya 24,58, dan ini lebih kecil dari kapasitas momen ultimate 27. Lalu kita cek juga untuk kapasitas gesernya. Kita masukkan nilainya beban servis. Dan untuk yang ultimate itu udah dikali 1,6 ya. Hasilnya oke, lebih kecil dari kapasitas geser.
Jadi dengan menggunakan tulangan diameter 10 itu aman ya, walaupun mepet. Nah, kalau 8 ini tidak masuk. Kalau misalnya 10 oke. Kalau misalnya kita penasaran ingin lebih aman lagi, bisa kita coba juga dengan menggunakan tulangan 13 atau 16 gitu ya. Oke, ini untuk kapasitasnya itu 27 dan ultimenya 24. Nah, ini bisa meningkat nih kapasitasnya jika tulangan diperbesar. Terlihat. Oke, itu jadi ya ini untuk pengecekan data sudah, defleksi sudah, kapasitas sudah. Selanjutnya ada tahap terakhir ya untuk desain ini. Jadi kita akan melakukan stage terakhir atau step terakhir, yaitu step safety. Jadi akan ditinjau keamanan secara global. Jadi kita di sini akan menambahkan step terakhir yaitu step safety. Jadi step ini akan ditinjau kondisi tanah terhadap konstruksi slab di atasnya itu. Oke, kita calculate. Saya percepat untuk prosesnya. Selesai. Bisa juga kita lihat hasilnya. Atau bisa juga dari sini kita lihat hasilnya. Dan ini adalah safety faktornya 3,4. Aman ya. Jadi kalau lebih dari 1 itu sudah aman. Kalau bisa memang lebih dari 3. Itu ibarat 3 kali lipatnya ya. Jadi kapasitasnya itu lebih besar. Dan ini kapasitas aslinya ya 93 kN atau 9 ton. Baik, ya itu saja yang dapat saya sampaikan pada tutorial ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.